nabung saham gaji UMR part 2. Ya, ini adalah video part 2 karena part satunya saya sudah pernah bahas. Tetapi part satunya dengan alokasi 1 juta per bulan. Di video ini alokasi dananya lebih rendah, yaitu 500.000 per bulannya. Jadi lebih ekonomis lah. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, disclaimer terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Sama seperti video part 1, di video ini kita akan menggabungkan hal-hal yang sudah pernah saya bahas atau video-video yang sudah pernah saya bikinkan ya. Jadi kita akan menggabungkan atau mengkompilasikan ilmu-ilmu yang sudah pernah saya bahas. Dan tentunya dalam nabung saham kita pilih saham yang tipenya itu medium grow. Jadi memang cocok untuk ditabung jangka waktu panjang. Dan ada tambahan, untuk video ini kita pilih saham yang market cap-nya itu masuk di kategori second liner. Ya karena alokasi dana kita lebih sedikit, yaitu 500.000 per bulan. Jadi pilih saham-saham yang masuk kategori second liner. Dan kemudian masih sama seperti sebelumnya, kita lakukan averaging down. Pada saat kapan? Pada saat terjadi harga turun atau harga koreksi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Di video ini masih sama, kita gabungkan ilmu-ilmu yang sudah saya bahas, tapi ditambah dengan market cap saham. Pilih yang second liner. Nah, untuk pemilihan sahamnya masih sama, kita pilih 3 sektor saham yang baik, tapi ditambah dengan market cap-nya yang second liner. 3 sektor saham itu adalah financial, healthcare, dan juga consumer. Tapi perlu diingat, saham yang saya sebut di video ini hanya contoh sebagai sarana edukasi. Jadi bukan ajakan untuk jual atau beli ya. Kalian silahkan pilih sahamnya sendiri dengan indikator-indikator yang sudah saya berikan. Nah, di video ini kita pilih sahamnya BNGA, TSPC, dan Budi. Kenapa BNGA? Karena EPS-nya terus bertumbuh dan juga masuk saham yang masih growth. Bisa dilihat ya, EPS-nya naik dari tahun ke tahun, sehingga baik. Dan juga dividen yang diberikan itu rutin, tidak pernah bolong selama setidaknya 5 tahun terakhir. Dan cenderung naik, ya bisa dilihat ya, tiap tahun naik. Hanya di 2020 saja mengalami penurunan karena waktu itu sedang COVID ya. Tapi setelahnya di 2021 naik dan 2022 juga naik. Begitupun dengan saham TSPC, EPS-nya cenderung naik dari tahun ke tahun. Rutin membagikan dividen dan juga dividennya cenderung naik tahun ke tahun. Begitu juga dengan saham Budi. EPS-nya cenderung naik dari tahun ke tahun. Dividen yang dibagikan rutin dan juga cenderung naik dari tahun ke tahun. Sehingga kita pilih ketiga saham ini sebagai contoh untuk nabung saham. Nah, untuk metodenya masih sama, karena nabung kita dollar cost averaging dengan alokasi 500.000 per bulan. Dan di video ini adalah simulasinya untuk durasi 5 tahun ya. Nah, poin penting yang perlu kalian ingat atau kalian jalankan adalah investasi yang dilakukan itu harus menggunakan uang dingin. Ini wajib. Lalu lakukanlah averaging down di saat harganya mengalami penurunan atau ada koreksi. Oke, langsung kita masuk ke hitung-hitungannya ya. Nah, di sini ada tabelnya sudah saya bikinkan, di mana kalau 5 tahun kita mundur ke belakang, berarti di Mei 2018. Di sini ya seperti kesepakatan ya, kita deposit 500.000. Jadi kita setor 500.000 ke RDN kita untuk beli saham BNGA, TSPC, dan juga Budi. Nah, karena ini masih bulan pertama, bulan awal, masing-masing kita beli cukup 1 lot saja sebagai pijakan atau tumpuan awal kita nabung saham. Sehingga pembelian kita sebesar Rp280.500 dan masih menyisakan saldo sebesar Rp219.500. Di bulan selanjutnya di Juni 2018 ya sama,
seperti bulan sebelumnya kita deposit 500.000, tetapi ditambah saldo dari bulan sebelumnya. Jadi ada dana Rp719.500. Nah, di bulan ini harga BNGA itu turun dari bulan sebelumnya ke 950. Karena mengalami penurunan, kita beli lotnya agak banyak, nggak cuma satu. Kita beli 2 lot. TSPC juga sama, mengalami penurunan dari bulan sebelumnya, sehingga kita beli sahamnya yaitu 2 lot. Begitupun dengan saham Budi, juga mengalami penurunan dari bulan sebelumnya ke angka 110 ya. Jadi kita beli lotnya agak banyak. Nah, inilah kita lakukan averaging down namanya. Kita beli sahamnya lebih banyak saat harganya sedang turun. Sehingga pembelian kita adalah 611.000 di bulan kedua ini ya. Dan masih menyisakan saldo di RDN sebesar Rp108.500. Nah, mungkin kalian ada yang kepikiran atau nanya nih, Bank Niaga bagus, jadi gue fokusnya di saham Bank Niaga aja ya. Ya, kalau kalian mau seperti itu sebenarnya nggak apa-apa, silahkan. Tetapi kan kita tujuannya diversifikasi, pecah ke 3 saham agar mengurangi resiko. Kalau kalian fokus ke satu sektor, ya nggak diversifikasi dong. Berbahaya kalau terjadi penurunan dalam atau sahamnya anjlok. Tapi ya silakan aja kalau mau, kan uangnya uang kalian. Tapi saya tidak menyarankan ya. Oke, kita lanjut. Di bulan selanjutnya, bulan ketiga, di Juli 2018, ya sama. Kita deposit lagi 500 ditambah saldo bulan sebelumnya. Jadi kita punya dana sebesar Rp608.500. Di bulan ini harga BNGA naik dari bulan sebelumnya. Sehingga di bulan ini kita belinya cukup 1 lot. Nah, sedangkan saham TSPC itu harganya turun ke 1.500. Turun dari bulan sebelumnya. Jadi di bulan ini kita beli lotnya lebih banyak, yaitu 2 lot, nggak hanya 1 lot. Sama halnya dengan saham Budi, mengalami penurunan dari bulan sebelumnya. Karena turun, ya bulan ini kita belinya juga agak banyak, yaitu 10 lot. Sehingga pembelian kita di bulan ketiga ini sebesar Rp508.500. Dan masih menyisakan saldo sebesar Rp100.000. Nah, metode ini kita lakukan terus ya, nabung rutin setiap bulan kita lakukan. Dengan cara averaging down tadi. Ternyata terjadi kondisi buruk nih. Di Maret 2020, Covid melanda, harga saham itu pada anjlok. Nah, di kondisi ini bisa kita lihat saham BNGA itu turun drastis, bahkan sampai ke harga 600-an. Yang normalnya di harga 900-an ya. TSPC juga sama. Turun dalam, dan saham Budi pun sama juga. Turun dalam. Nah, pada kondisi ini kita beli lot sahamnya itu lebih banyak. Nggak cuma 2 lot, tapi 3 lot untuk saham BNGA. Untuk saham TSPC juga sama, yang biasanya kalau turun beli 2 lot, saat ini 3 lot. Saham Budi juga sama, belilah lebih banyak di saat harganya turun. Nah, di saat Juni 2020 harganya mulai naik nih. Saat harga naik, ya belinya 1 lot aja. Nah, sewaktu sahamnya anjlok, mengalami penurunan, ya kita beli lebih banyak. Saat harga sahamnya naik, ya kita belinya cukup 1 lot aja. Jadi metodenya seperti itu. Nah, mungkin ada yang bilang, BNGA doang. Enggak BNGA doang. Berlaku juga di saham lainnya ya, di saham TSPC dan juga Budi. Sewaktu terjadi penurunan harga, intinya kita beli lebih banyak. Kita averaging down. Sewaktu harganya naik, ya kita beli cukup 1 lot saja. Prinsipnya seperti itu. Nah, kita lakukan terus sampai dengan 5 tahun. Kita berhenti di bulan Mei 2023. Nah, ini sudah saya rangkumkan ya hasilnya dari nabung selama 5 tahun ini. Sudah saya rangkumkan, bisa dilihat jumlah lot yang kita dapatkan. Untuk BNGA adalah 104 lot, TSPC 97 lot, dan Budi adalah 484 lot saham yang sudah kita tabung. Dengan average pembelian atau harga rata-rata BNGA 951,
TSPC 1.421 dan Budi Rp129 per lembar sahamnya. Dan harga saat ini per tanggal video ini dibuat, yaitu 16 Juni 2023, saham BNGA itu di 1.515, TSPC 1.725 dan Budi di 232 per lembar sahamnya. Sehingga profit yang didapat dari BNGA sebesar 5,8 juta, TSPC 2,9 juta dan Budi sebesar 4,9 juta. Maka total profit dari ketiga saham ini adalah Rp13.783.100 dari nabung selama 5 tahun. Nah, di sini pentingnya diversifikasi. Bisa dilihat ya, saham TSPC itu kenaikannya cuma 2 jutaan. Tetapi didukung kinerjanya oleh saham-saham lain, yaitu BNGA dan Budi. Itulah pentingnya kita lakukan diversifikasi saham agar menunjang kinerja portofolio yang kurang baik. Nah, jangan lupa masih ada yang namanya dividen. Dividen yang kita dapat selama 5 tahun juga sudah saya rangkumkan. Nah, ini saya hitungkan mulai dari 2018, di mana saham-sahamnya jumlah lotnya masih dikit karena masih nabung di awal-awal. Yaitu BNGA masih 1 lot, TSPC masih 3 lot, Budi masih 11 lot. Ini saya hitungkan sampai di tahun 2023, di mana BNGA sudah 100 lot lebih ya, TSPC 90-an lot dan Budi 484 lot. Nah, kalau semua dividen kita jumlahkan, total dividen yang kita dapat adalah 6,1 juta selama 5 tahun kita nabung saham. Sehingga total profit yang didapatkan, yaitu kumulasi dari capital gain dan juga dari dividen, total profitnya adalah 19.932.935 rupiah. Nah, di sini bisa kita lihat ya, memang iya TSPC secara capital gain paling bontot di antara 2 saham lainnya. Tetapi dari dividen itu menunjang kinerjanya. Nah, disinilah gunanya kita investasi di saham yang rutin membagikan dividen. Jadi walaupun kinerjanya secara capital gain tidak bagus-bagus amat, tapi dividen menunjang kinerjanya. Nah, tadi kita kan setiap bulan nabung 500.000 ya, deposit. Maka selama 5 tahun kita nabung, total duit yang udah kita deposit itu 30 juta. Sedangkan total profitnya adalah 19,9 juta. Maka kalau mau kita persentasekan profit dibandingkan dengan depositnya, itu profit kita setara dengan 66% dari nabung saham selama 5 tahun. Luar biasa kan profit yang didapatkan? Nah, lalu bagaimana kalau dividennya kita reinvest kembali? Jadi dividen yang didapat kita gunakan untuk nambah beli sahamnya. Saya sudah hitungkan perhitungannya kalau dividen di reinvest. Nah, jadi di sini kondisinya kalau kita dapat dividen dari saham yang kita tabung, dividennya itu kita masukkan ke alokasi dana buat beli saham. Jadi alokasi dananya nambah ya. Nah, di sini bisa kita lihat karena alokasi dananya bertambah, maka pembelian lot sahamnya juga bertambah. Di sini BNGA yang sebelumnya hanya 3 lot, kita bisa beli lebih nih. Jadi bisa beli 4 lot. Nah, begitupun pada saat dapat dividen lagi di tahun-tahun selanjutnya. Pokoknya dividennya kita masukkan sebagai alokasi dana untuk beli saham. Jadi bisa dilihat lot yang kita dapatkan juga semakin bertambah. Bisa dilihat ya, karena alokasinya lebih banyak, jadi kita juga alokasi uang untuk beli sahamnya lebih banyak. Nah, hal ini kita lakukan terus. Dividennya kita reinvest sampai dengan bulan Mei 2023. Nah, lagi-lagi sudah saya rangkumkan supaya mudah kalian mensimulasikannya. Yang di kiri adalah dividen kita reinvest. Yang di kanan adalah tabel yang tadi ya. Kalau tidak kita reinvest, bisa dilihat jumlah lot yang kita miliki itu jauh lebih banyak dibanding kalau tidak di reinvest. Nah, selain jumlah lotnya, otomatis total profitnya juga bertambah. Kalau kita reinvest, total profitnya lebih banyak. Ya iya dong, karena kan jumlah lot yang kita miliki juga lebih banyak. Tidak hanya itu,
dividen yang kita dapat juga kalau kita reinvest jumlahnya lebih besar. Di sini bisa dilihat ya, dividen yang kita dapatkan, dan kita fokus nih untuk dividen di tahun 2023. Kita lihat yield yang didapat ya. Di tahun 2023, total dividen yang kita dapatkan adalah 2,8 juta. Dengan total deposit atau kita udah nabung sebesar 30.500.000 selama 5 tahun. Nah, yield yang kita dapatkan itu di tahun 2023 saja sebesar 9% dibandingkan total deposit. Dan jangan salah, yield ini potensinya bisa lebih besar di tahun-tahun selanjutnya. Mungkin naik ke 11%, 10%, 12%. Kenapa? Kok potensinya bisa naik? Karena saham yang kita pilih itu adalah saham yang EPS dan DPS-nya terus bertumbuh setiap tahun. Jadi di tahun-tahun selanjutnya EPS-nya akan naik dan DPS-nya juga naik. Jadi bagi kalian yang masih produktif, masih usia produktif ya, kalian yang masih bekerja, dan tentunya kalian menghasilkan uang rutin setiap bulannya. Entah itu kalian seorang karyawan, kalian seorang PNS, freelancer, kalian pengusaha, kalian punya OL shop, intinya kalian masih bisa menghasilkan uang. Kalau kalian dapat dividen yang didapat itu jangan dipakai. Lebih baik dividennya kalian reinvest atau digunakan untuk nambah beli sahamnya. Jadi jangan digunakan dividennya. Kalau kalian masih menghasilkan uang, dividennya itu kalian reinvest agar lot sahamnya lebih banyak. Dan jangan berhenti setelah 5 tahun. Jangan mentang-mentang video ini cuma 5 tahun, kalian lalu berhenti setelah 5 tahun. Jangan berhenti setelah 5 tahun. Kalian lanjutkan, kalian terus menabung sahamnya. Selama kalian masih produktif, kalian masih bekerja, masih menghasilkan uang, ya udah terus nabung saham. Terus lakukan dan terus lanjutkan. Agar menjadi tabungan di masa tua nanti. Sehingga di masa tua nanti kalian bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari dividen yang didapatkan, atau istilahnya bisa hidup dari dividen. Jadi jangan stop nabung sahamnya. Kurang lebih seperti itu ya terkait dengan simulasi, gambaran dan juga cara nabung saham 500.000 per bulan. Semoga kalian bisa dapat gambaran dan paham caranya. Sehingga kesimpulannya dari video ini adalah yang pertama, kalian tidak perlu takut untuk nabung saham. Gak perlu ya dengar-dengar berita saham bikin rugi, saham volatil, saham itu bikin bangkrut, judi saham, aduh gak perlu takut. Yang penting kalian tuh benar dalam metode nabung sahamnya. Lakukan diversifikasi, pilih 3 sektor saham yang memang cocok untuk ditabung. Pilih saham-saham yang rutin bagikan dividen, pilih saham yang EPS-nya terus bertumbuh, dan yang paling penting gunakan uang dingin. Jadi selama itu dilakukan, tidak perlu takut untuk nabung saham. Lalu yang kedua, kalian harus konsisten dan time frame-nya itu panjang. Konsisten untuk menyisihkan uang setiap bulannya, rutin, dan kalian harus tetap lakukan itu dalam time frame yang panjang. Beberapa tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun agar hasilnya optimal. Jadi cukup demikian aja ya video terkait nabung saham alokasi 500.000. Semoga bisa menambah wawasan dan informasi bagi teman-teman semua. Bagi yang belum tahu bagaimana cara beli saham, bisa tonton di video ini. Dan bagaimana sih nabung saham kalau alokasinya 1 juta per bulan, bisa lihat di video ini. Serta video-video lain yang ada di channel ini. Agar kita paham saham.